Oke, selamat siang. Kembali berjumpa lagi dengan saya. Kesempatan siang ini, seperti biasa, saya akan mencoba melakukan analisa trading atau membuat sebuah strategi trading. Dalam hal ini di market kripto, yaitu di Bitcoin ya. Di time frame daily sekarang ini adalah dalam posisi seperti ini ya. Ini ada segmen ganjil dan dilanjutkan dengan segmen genap ya. Yang merah ini adalah segmen genap. Mungkin Anda bertanya apa dimaksud ganjil genap? Mungkin kalau yang umum itu ada lagi istilahnya, kalau di umum itu antara motif dan korektif ya. Jadi yang ini adalah tren, ini adalah korektifnya. Nah, kalau di Elliott Wave modern, ini adalah bagian dari sebuah segmen ganjil dan ini adalah yang merah adalah segmen genap. Dan itu selalu berpasangan ya antara ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara untuk masalah strategi trading, maka yang kita amati cukup di arah yang utamanya. Dalam ini adalah yang ganjilnya. Yang ganjil saat ini adalah di time frame daily tentunya ya. Ini adalah yang ke atas dan sedang genap. Ya, jadi ini ganjilan. Jadi arahnya itu, arah utamanya sekarang ini adalah ke atas. Naik ya. Ini sedang korektif. Nah, kalau kita sedang menghadapi sebuah korektif, maka strategi tradingnya adalah ada beberapa hal, yaitu top bottom ya. Top bottom jadi misalnya buy di bawah, sell di atas ya. Sell top ya, jadi di sini sell top. Nah, seperti sekarang ini peluangnya adalah untuk melakukan sell. Ya, peluangnya adalah untuk sell. Kenapa seperti itu? Pertama, kalau kita lihat mengamati dari area yang tadi yang disebut ganjil genap, ini ganjil sampai sini. Ya, itu. Dan yang genap yang merah ini. Jadi dari sisi sini kita memang arahnya adalah apa? Karena di arah genap maka dan itu pun juga sudah terbangun kalau lihat dari sudut pandangan yang besarnya ini adalah 1, 2 ya, yang besarnya itu adalah 1, 2 ya. Ini udah 1, 2 ya. Ininya apa? Segmen genapnya itu dibangun oleh 1, 2 ya. Kalau dia misalnya seperti ini, maka terbangunlah adalah yang berikutnya dengan harapan, dengan kemungkinan besar adalah turun ya. Nah, kalau dari sisi strategi trading ya kita tidak memikirkan itu. Batasan-batasan tadi hanya untuk memperlihatkan bahwa barangkali di posisi di sisi ini adalah kita harus siap-siap mempersiapkan kalau memang itu adalah akan terjadi turun, maka ini terjadi reversal. Maka kita amati reversal, ciri-ciri reversal. Kalau di daily sendiri, kalau lihat dari sini, kita hanya bisa melihat bahwa pertama polanya sudah terbangun 3 pola. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita bicara menghitung gelombangnya, karena gelombangnya itu sudah mencukupi untuk dikatakan sebagai alasan untuk melakukan, katakanlah untuk akan terjadi balik arah ya, seperti ini ya. Sudah ada 3 segmen. Segmen ganjil pertama, segmen genap pertama, segmen ganjil kedua. Jadi A, B, C ini seperti ini ya. Seperti yang di kata contoh sebelumnya yang di sini pun juga sama ini kan 1, 2, 3 ya, sama. Nah, ini pun sama ya seperti tadi ya. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, baik. Nah, jadi kita baru kalau di time frame daily kita hanya baru bisa mengatakan adalah bahwa ini polanya sudah memenuhi syarat sebagai ABC. Jadi segmen terhadap garis ini sudah memenuhi syarat. Yang pertama bahwa dia sudah dekat sejajar dengan yang titik awalnya dari sini, ini sejajar. Satu. Kedua, dari segmen yang kita hitung yang naiknya ini, maka dia pun juga terjadi 3 segmen. Segmen A, B, C ya. Seperti itu. Nah, agar lebih
Sedangkan dari ciri-ciri yang atasnya menggunakan bar ini atau candle ini kita belum memperlihatkan ciri-cirinya karena ini kan masih belum berjalan ya. Yang sudah bisa kita jelaskan bahwa ini terjadi sebuah perubahan momentum ya. Ini perubahan momentumnya membesar ya. Mulai agak menurun walaupun naiknya cukup besar tapi perhatikan ekor kepalanya itu makin besar. Di sini ekor dan kepalanya sudah mulai hadir sama di sini, apalagi sekarang ya. Seperti itu. Ini jelas bahwa momentumnya sudah mau berubah atau momentumnya sudah memperlambat. Sedangkan ciri-ciri mau reversal adalah memang terjadi perlambatan momentum. Walaupun tidak semua perlambatan momentum atau perubahan momentum ini menyebabkan sebuah reversal belum tentu. Ini hanya ciri-ciri saja ya. Nah, kita lihat untuk apakah C-nya ini sudah mau selesai. Ya. 4 jam. Kalau lihat dari sini, ini C-nya ya. Ini lihat dari sini, ini 1, ini 2, ini 3, seperti ini ya. Kalau lihat dari sini segmen atau kalau misalnya saya gunakan ini mungkin lebih kelihatan ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan dia sedang ke pojok gitu ya. Seperti itu. Saya turunkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau dilihat di tempo 4 jam ini sendiri bahwa ini baru katakanlah ini kalau ini saya perkecil barnya biar lebih ya. Kalau saya lihat ini, anggap saya menggambarkan dulu misalnya untuk lebih meyakinkan saja. Untuk membuat Anda punya gambaran yang cukup jelas bahwa oh ini grafiknya itu berupa apa ya. Kalau lihat dari sini ya, mulai dari sini ke sini naik, ini turun seperti yang tadi gambarkan, ini naik. Ini saya pengen lebih kentara lagi ya. Ya. Di sini memang sedang korektif ya. Kalau lihat dari sini, misal kalau lihat dari sini Anda perhatikan ya. Ini Anda perhatikan bahwa bisa saja kita menghitung ini adalah A, B, C, kemudian ini X, ini baru A, ya, A, ini B, ya, ini C, ya. Jadi bangunannya ini kalau saya hitung misalnya begini ya. Ini A, ini B, ini C. Oke. Ini X ya, turun ke bawah X, maka ABC berikutnya kalau seperti ini adalah ini A, ini B, katakan ini adalah C, belum D-nya di sini katakanlah, karena C-nya besar, A-nya D-nya di sini, E-nya nanti di sini. Nah seperti itu. Nah, artinya apa? Kita bicara di template 4-nya saja, ini memperlihatkan bahwa memang belum lengkap ya proses ciri-ciri reversalnya. Kembali ke tadi bahwa bisa jadi ini A, B, C ya. Ini X sampai sini bisa seperti itu atau juga ini adalah A-nya sampai sini sampai C ini A, ini B, ini C, ini baru X. Nah, dua perubahan prediksi tadi atau perhitungan gelombang tadi itu disebabkan oleh apa? Karena terjadi bahwa sejauh ini gelombang lengkapnya belum sempurna. Dalam hal ini adalah untuk bagian triangle ini ya. Jadi yang ini kita pasti membutuhkan data terkait dengan apakah terbangun sebuah segmen D atau segmen E. Itu dua segmen yang belum terbangun. Nah, kalau ya kita menggunakan yang kontinu yang langsung gitu, maka ini adalah seperti ini ya. Saya masih tetap seperti ini. Nah, ini A-nya misalnya ini kalau saya katakan, atau begini ya. Saya bisa mengatakan bahwa ABC sama seperti ini, cuma nanti B-nya bukan di sini tapi ini, sedangkan C-nya nah ini saya jangan aktif dulu. Nah,
Artinya di sini B-nya ya, jadi A, B, ini C di sini. Dan ini adalah X. Ya, setelah X ini akan naik dengan cepat. Nah, apakah tadi seperti yang saya sampaikan? Sepertinya saya yes. Sorry, lagi. Oh iya. Tadi ini ya. Skenario pertama adalah ini. Yang belum D dan E-nya seperti itu. Saya gambarkan grafiknya biar saya bisa geser-geser ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, saya gambarkan grafiknya. Biar nanti kan kelihatan. Gelombangnya saya gambarkan. Nah, ini saya keluarkan saja. Nah, begitu ya. Saya ingin melihatkan itu. Dan ini juga sama. Itu ya. Nanti di sini ada X. Nah, ya. Ini saya kasih warna oke biru nggak apa-apa. Jadi ini A, B, C. Ini X. Baru A, B, C, D, E. Ini yang skenario pertama. Skenario kedua adalah seperti ini. Yang ini adalah continue. Nah, gara-gara skenario itu yang belum terjadi, nah seperti ini. Ya. Ini A, ini B di situ, C malah di sini. Ya. Kemudian yang ininya adalah X. Ini persis kayak ini yang di sininya X. Nah, begitu. Nah. Ya. Jadi sebenarnya X ya. Nah, yang ini adalah di salah satu di sini. Yang membangun X. Nah, kalau ini jadi X seperti ini, maka nanti akan terjadi setelah ini adalah ya, atau saat ini kalau X-nya udah lengkap nanti dia begini dengan cepat. Nah, begitu. Berbeda dengan ini, kalau ini A, B, C nunggu D, E, baru dia nanti akan balik arah. Nah, dengan situasi-situasi seperti ini, saya ingin menyampaikan bahwa baik di time frame 4 jam pun juga sebelum memperlihatkan ciri-ciri apakah itu akan menjadi sebuah reversal ataupun continue ya. Belum ada ciri-cirinya sehingga kita perlu menunggu dulu di Bitcoin ini. Menunggu dulu sehingga itu jelas apakah membangun yang seperti ini ya yang sebelah kanan ataupun yang membangun di sebelah kiri ini ya jadi yang manapun itu mungkin barangkali kalau nanti kan berbeda strategi trading yang ini jelas kalau misalnya suatu saat terjadi pergerakan harga cukup tinggi di sini misalnya dari sini katakanlah ini korektif dulu di sini sampai sini terus setelah itu akan naik dengan cepat. Nah, baru kita melakukan yang namanya apakah kita mau buy stop di sini ya di atas ini? Bisa saja. Nah, kalau yang strategi di sini, maka kita tunggu sehingga suatu saat terbangun bukan D ke E-nya, ini khawatir terlalu kecil ya, masih kecil. Maka kita tunggu yang biru, yang hijaunya. Artinya bahwa kemungkinan besar pergerakan harga ini kalaupun tercapai ini akan masih menunggu berapa lama lagi untuk kita bisa masuk. Kalau di sini barangkali sudah beberapa hari lagi juga nih bisa terjadi ya kalau memang seperti ini skenarionya. Nah, kalau bagi yang sudah masuk memang Anda melihat kedua kemungkinan ini bisa dilihat dulu ya. Bisa posisi sekarang ini kalaupun kita mengambil close gitu ya dari sini, saya nggak tahu di mana Anda masuk duluan sebelumnya. Ya, sehingga kalau itu cukup besar ya kita ambil. Kenapa? Karena jaga kemungkinan bahwa itu terbangun ini, yang ini. Betul sih yang hijaunya ini bisa kita tunggu sampai berapa turun. Tapi tadi seperti sampaikan kalau lihat di daily-nya, nah ini Anda harus paham gitu. Nah, sedangkan di daily-nya ini saya matikan. Ini rupanya aktif di hari